Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas koin BCD sesuai dengan requestan dari Bambang Hermawanto. Oke, kita akan lihat ya. Hari ini BCD atau Bitcoin Diamond diperdagangkan di kisaran 0,09 dolar. Ya, harganya ngepam 10%, lumayan signifikan, teman-teman. Ini adalah project yang dibangun dengan tujuan untuk hard fork of Bitcoin. Oh, hard fork of Bitcoin. Terus ya dia mengimplementasikan algoritma Data Attack on Network. Agak susah ya bahasanya, teman-teman. Kalau kita langsung masuk ke websitenya, ya ini kita bisa dapat informasi yang lebih jelas. Ini merupakan sebuah layanan transaksi di mana menghadirkan lower transaction fee, jadi fee-nya lebih murah dibandingkan dengan kredit card, lebih cepat, kemudian juga lebih aman, ya teman-teman. Terus juga dia bilang lebih baik daripada cash, teman-teman. Ya tentu saja dia nggak perlu dompet fisik, ya hanya perlu dompet digital. Terus juga lebih baik daripada fiat money. Nah, itu sih, teman-teman. Kemudian di menu bagian bawah ini adalah historinya, disebabkan karena memang tujuannya untuk menangani yang namanya masalah seperti contohnya adanya inflasi, karena fiat money itu kan dianggap buruk ya, teman-teman. Jadi fiat money adalah sumber dari yang namanya inflasi yang tinggi. Inflasi sumber daripada harga-harga barang yang naik, otomatis orang miskin, orang kaya makin kaya. Jadi kan itu narasi yang dibangun ketika awal peluncuran Bitcoin, apalagi ditunjang sama yang namanya subprime mortgage waktu tahun 2017, 2007 2008, krisis properti yang terjadi di Amerika karena memang eh, sudah bubble ya harga properti, dan itu menyebabkan fiat money menjadi masalah, teman-teman. Lahirlah Bitcoin. Kemudian lahirlah altcoin lain untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Bitcoin. Jadi itu sekilas cerita zaman dulu atau sejarahnya kripto. Ini adalah mainnet daripada BCD. Dia punya blockchain sendiri, teman-teman, dan transaksinya masih tetap running ya sampai sekarang. Masih bisa dilakukan transaksi di tahun 2023 ini. Aku concern dia di Twitter. Kenapa? Karena di Twitter dia terakhir kali update itu di Desember 2023, hari Natal. Menjelang hari Natal dia update, terus dia nggak ada kabar lagi. Ini kita cek di Twitter, itu nggak ada kegiatan apapun lagi, teman-teman. Bitcoin Diamond ini seperti hilang ya, seperti hilang. Sekarang nggak ada pembaruan lagi, nggak ada upgrade lagi, retweet pun juga nggak ada, teman-teman. Jadi nggak tahu pengembang developernya ini kemana. Padahal ini proyeknya cukup ramai juga kemarin ya, dulu. Nah, kalau kita lihat dari exchange yang bisa memperdagangkan untuk Bitcoin Diamond ini, Bitcoin Diamond itu ada di KuCoin, OKX, kemudian Indodax, dan yang lain. Dia punya supply maksimum sekitar 210 juta koin, sementara yang beredar sekarang baru sekitar 186 juta koin saja. Volumenya ya nggak terlalu gede sih kalau kita lihat. Dia berada di peringkat 633. Ini tampaknya koin yang sudah memang merosot ya. Jadi benar kata Bang Bambang, makin hancur harganya ya memang karena proyeknya udah ditinggalin, teman-teman. Kita bisa tahu dari apa namanya sosial media mereka yang udah nggak di-upgrade lagi. Bahkan news-news terbaru pun juga dari proyek ini tuh nggak ada ya. Kalau kita cek di bagian news ini kosong, nggak ada news sama sekali. Itu sih, kita bahas dia secara teknikalnya seperti apa. Harga dari BTC, sorry, ya bener dah, Bitcoin Diamond itu memang drop cukup signifikan. Terakhir kali mereka aktif itu di 2023, waktu harganya, sorry, di 2022 akhir ya, waktu harganya sekitar di 0,13, teman-teman. Dan sekarang harganya makin lama makin nyungsep. Transaksi yang paling tinggi memang terjadi ketika di 2020. Ini koin sebenarnya pernah hype dulu ya, tapi entah kenapa developernya pergi. Aku sendiri juga belum mendalami secara pasti ini project ada apa dalam internal mereka, kenapa sekarang mereka kabur, dan projectnya cenderung dibiarkan seperti kondisi seperti sekarang ini. Jadi kalau dari saya sih, kalau udah fundamental seperti ini, tentunya kita akan pikirkan opsi buat exit.
ya, tapi kita nggak mau exit juga dalam posisi seperti ini. Ini posisi udah cenderung rendah banget sih teman-teman. Kemarin volume perdagangannya lumayan drop di minggu ini karena memang ada FUD daripada Binance. Tapi belakangan kan narasinya udah mulai positif lagi. Semoga sih nanti pergerakan dari Bitcoin Diamond ini bisa kembali menguat ya teman-teman. Kita expect seperti itu karena kalau kita lihat dari beberapa indikasi seperti RSI di sini udah mulai menyentuh level jenuh jual, jadi ekspektasinya ada sedikit kenaikan dulu. At least mungkin dia ke level-level yang lebih menarik. Yang pertama, dia punya level resistance di kisaran harga 0,09 dolar. Itu adalah resisten yang cukup kuat dengan possibility kenaikan ya kalau bisa mungkin bisa balik lagi ke harga sekitaran 1 dolar, itu adalah level yang cukup menarik. Tapi sebelum kita ke sana, kita harus lewati dulu area yang tadi 0,09 dolar. Nextnya kalau bisa tembus ke 0,37 dolar. Aku rasa buat naik ke 0,3 dolar aja itu akan benar-benar struggling ya. Ini benar-benar penuh spekulasi teman-teman. Karena dari segi fundamental udah saya bisa bilang nggak terlalu bagus. Nggak bagus lah. Jadi itu sih spekulasinya, kalau bisa dia balik lagi naik ke 0,3 atau mungkin bisa ke level-level di atas, ekspektasinya sih bisa balik ke 1 dolar ya. Semoga aja bisa. Teman-teman tergantung semuanya sama pergerakan dari Bitcoin seperti apa. Bitcoin sih so far positif ya. Jadi kalau Bitcoinnya positif, ekspektasinya koin seperti Bitcoin Dominance ini juga, Bitcoin Diamonds ini juga bisa kembali menguat. Cuman itu nggak ada garansi teman-teman. Hal tersebut bisa terjadi. Jadi gitu aja pembahasan buat Bitcoin Diamonds. Semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita banyak sekali berbagi soal update-update terbaru ya dunia kripto. Jadi silakan teman-teman yang punya Telegram untuk akses. Bisa juga untuk sama-sama diskusi di komunitas kami di Telegram. Untuk linknya teman-teman bisa temukan di kolom deskripsi. Itu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Makasih.